Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anakku yang saya banggakan, bersyukur kita bisa bertemu, bisa berjumpa walaupun lewat online ya, dalam keadaan sehat walafiat ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dengan nikmat Allah sehat ini kita bisa melaksanakan aktivitas hari ini dengan sebaik-baiknya, bisa mengikuti kegiatan pesantren Ramadan SD Hadijah 2 via online, dan bisa menjalankan tentunya ibadah puasa, menjalankan semua kegiatan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya ya. Puasa di siang hari, salat tarawih di malam hari, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya ya, mumpung kita banyak di rumah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua dari segala macam wabah ya, segala penyakit, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan baik sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, Auci mendapatkan amanah dari sekolah untuk menyampaikan materi pesantren Ramadan ya. Di hari yang pertama ini akan kita sampaikan tentang kaifiyah puasa, pengertian, tujuan, syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Namun sebelum Pak Muji menyampaikan materi ya, tentunya anak-anakku sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan sekolah, kegiatan pesantren Ramadan diawali dengan sholat duha di rumah masing-masing, selanjutnya membaca Asmaul Husna ya. Baik, mari kita buka kegiatan pesantren Ramadan materi pertama ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar ya, dan membawa manfaat barokah bagi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, sudah kita buka kegiatan materi ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian puasa ya. Puasa, anak-anakku, dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran ya, dalam istilah agama Islam ada dua macam ya, yaitu as-shaum dan as-syiyam. As-shaum dan as-syiyam ya. Dua kata ini memiliki makna yang sama ya, secara hakikatnya sama ya.
Menurut bahasa artinya menahan diri dari segala sesuatu, menahan diri dari segala sesuatu. Ya. Kalau menurut istilah, puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, dan semua yang membatalkan puasa, segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar, mulai dari adzan subuh sampai dengan adzan maghrib, sampai dengan terbenamnya matahari. Jadi yang bisa dikatakan berpuasa itu adalah orang yang bisa menahan diri dari makan dan minum dan segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar ditandai dengan adzan subuh sampai terbenam matahari ditandai dengan adzan maghrib. Tapi yang menentukan di sini adalah mulai terbitnya fajar. Ya, adzan hanya sebuah tandanya. Sebab adzan bisa kadang-kadang terlambat atau mendahului, tapi yang menentukan mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya. Pak, kalau puasa hanya sampai duhur, bagaimana itu Pak? Nah, anak-anakku, puasa itu ibadah yang butuh energi yang banyak. Tentunya harus latihan mulai kecil. Mulai kapan latihan puasa? Mulai umur 7 tahun sesuai dengan perintah Nabi. Semua perintah agama itu idealnya diawali, dilatih sejak dini, ya, mulai dari usia 7 tahun. Perintahnya Rasulullah, muru auladakum bis-shalah, ya, bisa baik. Perintahkanlah anakmu untuk melaksanakan ibadah salat ketika umur 7 tahun. Jadi 7 tahun harus sudah mulai latihan. Dari hadis ini dapat kita kiaskan, anak-anakku, dapat kita ambil pelajaran bahwa puasa juga perlu latihan mulai dari umur 7 tahun, dari kelas 1. Kalau latihan boleh sampai duhur, ya. Jadi dengan latihan mulai sampai duhur saja, insya Allah kalau sudah biasa, ya, kalau sudah kuat, dilanjut sampai maghrib. Ya, insya Allah kalau sudah biasa, nanti ketika usia balik, usia wajib puasa, sudah tidak kaget lagi. Jadi begitu anak-anakku. Jadi puasa itu hakikatnya mulai terbit fajar, subuh sampai terbenam matahari, yaitu waktu maghrib. Kalau ada yang puasa sampai duhur atau puasa beduk, itu adalah latihan, ya. Baik, jadi dapat kita simpulkan, ya, puasa itu pengertian menurut bahasa menahan diri dari makan minum, menahan diri dari segala sesuatu. Pengertian menurut istilah menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa, mulai terbitnya fajar, adzan subuh sampai terbenamnya matahari, yaitu adzan maghrib. Sekarang tujuan puasa. Puasa itu punya tujuan, jelasnya. Semua ibadah ada tujuannya, ya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita puasa sebagaimana perintahnya dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini insya Allah anak-anakku sudah hafal, sudah sering dengar di masjid, di musola, di sekolah. Jadi setiap tahun ayat ini kita dengarkan. Oleh karena itu mari kita baca bersama-sama, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam
kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat di atas, anak-anakku, jelas ya, dapat kita ambil pelajaran bahwa tujuan puasa sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah Al-Baqarah 183 adalah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu artinya agar menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuan Allah mewajibkan kita umat yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa agar diri kita ini semakin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebulan penuh di bulan Ramadan ini kita dididik oleh Allah, kita dilatih oleh Allah ya, agar kita terbiasa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga 11 bulan selepas bulan Ramadan sampai ketemu Ramadan lagi, kita tetap menjadi orang yang istiqamah, disiplin, tertib, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ciri orang yang bertakwa dalam hal mengerjakan puasa adalah diri kita merasa diawasi oleh Allah kapanpun dan dimanapun ya. Jadi orang yang berpuasa itu harus merasa dirinya ini diawasi Allah kapan dan dimanapun. Jadi orang puasa itu yang tahu dirinya dan Allah. Temannya, tetangga, orang tua, kakak, adik bisa kita bohongi. Kalau kita tidak merasa diawasi Allah, kita bisa membatalkan diri tanpa orang lain tahu. Di kamar mandi minum, di kamar minum, tidak ada orang tahu. Jadi puasa melahirkan orang-orang yang terlatih merasa dirinya senantiasa diawasi oleh Allah. Ada atau tidak ada kesempatan melakukan pelanggaran, tetap merasa diawasi Allah sehingga menjadi orang yang hati-hati terus ya. Itulah tujuan Allah mewajibkan kita berpuasa, melatih diri agar diri kita menjadi orang yang senantiasa diawasi Allah dan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang berikutnya pokok bahasanya adalah rukun puasa. Anakku, rukun puasa ada 2. Yang pertama niat. Niatnya kapan? Niat di malam hari sebelum waktu subuh datang. Jadi saat sahur ya. Setelah sahur kita niat. Namun biasanya kalau kita sholat jamaah taraweh di masjid, di musola ya, habis taraweh itu imam sholat memimpin doa, memimpin niat ya, supaya kalau habis sahur kita lupa niat, sudah niat di malam hari saat taraweh. Namun karena kita sekarang di rumah saja karena ada virus corona ini, jamaah di rumah, maka sebaiknya setelah tarawih dengan orang tuanya di rumah ya, langsung membaca niat bersama-sama ya. Niatnya bunyinya nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhillahi ta'ala. Niat ini ringan, mudah, tapi kalau lupa anakku bisa fatal. Rukun itu sesuatu yang wajib dilakukan. Manakala tidak dilakukan, semua ibadah kita tidak sah ya. Jadi di siang hari baru ingat, tadi malam tidak niat, tidak sah puasanya ya. Kalau Ramadan wajib niat setiap malam ya, jangan sampai lupa ya. Yang kedua, rukun puasa
adalah menahan diri dari makan dan minum dan segala hal yang membatalkan puasa, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, mulainya apa? Mulai terbitnya fajar, mulai subuh sampai maghrib, terbenamnya matahari. Namun anak-anakku, dalam prakteknya jangan sampai kita makan tiba-tiba ada, ya, atau bangunnya agak terlambat, tiba-tiba ada. Nah, bahaya. Makanya disiapkan. Rasulullah itu memberi contoh bagaimana mengakhiri makan sahur, makan dan minum saat sahur. Rasulullah memberi contoh dalam seharinya mengakhirkan, berhenti dari makan dan minum saat sahur itu jaraknya dengan azan kurang lebih seukuran dengan kita membaca ayat Al-Quran 50 ayat. Jadi setelah makan minum sahur selesai, ya, dipakai membaca ayat Al-Quran 50 ayat, baru adzan subuh. Jadi kalau bisa jangan mepet sekali dengan adzan subuh baru selesai makan sahur, ya, ada jarak. Supaya apa? Setelah makan itu kan biasanya ada makanan tersisa di mulut. Jadi ada waktu untuk sikat gigi, membersihkan mulut, ya. Barangkali mau mandi, persiapan sholat jamaah subuh. Maka di lingkungan kita, di masjid, di mushola, itu ada yang namanya istilah imsak. Imsak itu menurut bahasa sama artinya menahan dari segala sesuatu, menahan diri. Imsak, ya. Istilah ini digunakan adalah sebagai tanda lampu kuning untuk segera mengakhiri makan dan minum saat sahur, ya. Makanya di mushola kita mendengar ada bacaan-bacaan, ya, sholawat Al-Quran kurang lebih 10 menit 10 menit terdengar bacaan-bacaan khusus sebagai peringatan bahwa waktu makan sahur akan segera berakhir. Dan 3 menit sebelum adzan subuh diterdengarkan kalimat tahim namanya, ya, bahwa sudah dekat sekali, ya. Sudah dekat sekali waktu adzan subuh, maka kita diminta untuk segera mengakhiri makan dan minum saat sahur, ya. Biasanya di kalimat tahim itu terdengar Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin ya Assalatu wassalamu alaik, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan tahim yang diterdengarkan kurang lebih 3 menit sebelum adzan subuh. Itu sudah lampu kuningnya sudah mau habis, maka diminta untuk segera mengakhiri makan sahur. Namun, ya, sebenarnya tetap puasa itu mulai saat terbitnya fajar. Misalnya kamu bangun terlambat, ya, segera minum kalau belum adzan, ya, masih boleh. Jadi waktu imsak itu masih boleh makan minum, ya. Waktu imsak itu sebagai tanda yang situasi normal segera mengakhiri. Tapi kalau situasinya darurat,
bangunnya terlambat, langsung minum. Kalau masih imsak masih boleh makan dan minum, tapi segera diakhiri cepat-cepat sebelum tiba adzan subuh. Jangan sampai adzan subuh masih ada makanan tersisa di mulutnya. Oke, berikutnya adalah syarat orang yang wajib puasa. Itu siapa saja yang wajib puasa? Apakah diri kita termasuk di dalamnya apa tidak? Nah, kalau sudah masuk di dalam syarat orang wajib puasa, maka wajib hukumnya orang untuk menjalankan puasa sebagai wujud bukti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, syarat orang yang wajib puasa adalah beragama Islam. Jadi yang akan mendapatkan pahala, mendapatkan manfaat berpuasa adalah hanya umat Islam. Jadi kalau ada teman kita yang non muslim tanya, Pak, saya boleh puasa? Jawab boleh saja, tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasa, hanya mendapatkan manfaat puasa, yaitu sehatnya. Sumu tasihhu, dengan puasa maka sehat. Tapi kalau ingin mendapatkan pahala, ya harus masuk Islam dulu. Jadi syarat pertama. Yang kedua, balik. Balik itu artinya sampai. Jadi sampai apa ya? Sampai batas umurnya. Batas umur minimal untuk menjalankan perintah Allah, itu namanya balik. Balik. Balik itu tandanya ada 3. Di antara 3 ini mana yang lebih cepat? Kalau sudah ada 1 tanda berarti sudah balik. Tidak harus 3-3. Ya. Yang pertama, umur 9 tahun sudah ihtilam, sudah mimpi basah atau keluar air mani bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi umur 9 tahun sudah ihtilam, mimpi basah, bukan mimpi kehujanan, mimpi basah, ya, itu berarti sudah balik. Kalau sudah balik maka wajib puasa, bukan latihan lagi, full puasanya. Yang kedua, umur 9 tahun keluar darah haid bagi perempuan, ya. 9 tahun sudah keluar haid maka berarti sudah balik, ya. Kalau sudah balik berarti wajib menjalankan puasa full, tidak boleh puasa duhur atau puasa beduk, ya. Berikutnya, tanda balik adalah umur 15 tahun penuh, ya. Jika mulai umur 9 tahun sampai 14 tahun 11 bulan belum ihtilam, belum mimpi basah, laki-laki perempuan, atau belum haid untuk yang perempuan, maka begitu usia 15 tahun secara otomatis sudah balik, ya. Tapi ini biasanya jarang, ya, jarang. Apalagi anak-anak zaman sekarang usia, ya, muda sudah banyak yang ihtilam, sudah keluar darah haid, ya. Itu kebanyakan begitu. Yang ketiga, syarat orang yang wajib puasa itu berakal sehat, jadi bukan orang gila. Jadi orang puasa harus akalnya sehat, ya. Allah mewajibkan puasa hanya untuk orang-orang yang berakal sehat. Jadi kita kalau dalam kondisi tidak berakal sehat, naudzubillah, ya, tidak wajib puasa. Lupa lah, enak banget. Enak ya, gila kok enak, tidak enak, ya. Jadi lebih enak jadi orang berakal sehat, diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Atau orang yang tidak pingsan sehari penuh, ya.
Jadi kalau pingsan sehari penuh, tidak sadar sehari penuh, mulai subuh sampai maghrib, maka dia tidak wajib puasa, tapi wajib mengganti di hari yang lain. Ya. Orang yang gila, orang gila permanen, ya selamanya tidak wajib puasa. Biasanya orang gila susah sembuhnya. Ya. Maka dari itu jaga akal kita untuk memikirkan hal-hal yang wajar saja, jangan melebihi batas. Ya, itulah syarat wajib puasa, berakal sehat. Berarti orang yang berakal sehat harus menjalankan ibadah puasa. Jadi kalau ada umat Islam akalnya sehat tidak mau puasa, nah ini berarti dia anggap tidak berakal sehat. Oh, yang wajib itu yang berakal sehat. Kalau ada umat Islam tidak puasa, berarti akalnya tidak sehat, tidak digunakan memikirkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Ya, Allah memberikan kita akal, ya, memberikan pandangan, telinga, itu mendengar ayat-ayat Allah, ada perintah Allah, kutiba alaikumusiyam. Kalau akal kita sehat, ya, setelah mendengar ayat Allah itu, maka kita harus menjalankan perintah Allah sebagai wujud bukti kita memiliki iman dan akal yang sehat. Ya. Jadi hati-hati yang berakal sehat tadi tidak puasa. Ya. Yang berikutnya, syarat wajib puasa adalah suci dari haid dan nifas. Ini khusus perempuan. Ya. Haid itu antara 6 sampai 8 hari pada umumnya. Tetapi ada batas maksimalnya dianggap haid itu, yaitu 15 hari setiap bulannya. Jadi darah haid itu dianggap sebagai darah haid, ya, batasannya adalah 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari bukan darah haid namanya darah istihadah. Orang yang keluar darah pada hari ke-16 perempuan, ya, berarti hari ke-16 itu bukan darah haid, ya, itu namanya darah istihadah. Berarti dia wajib puasa. Ya, kalau haid, ya, tidak boleh puasanya, tidak sah puasanya. Justru tidak boleh. Tetapi wajib mengganti segera setelah Ramadan. Jangan ditunda sampai menjelang Ramadan lagi. Biasanya begitu, ya. Jadi perintah Allah kalau bisa segera, ya, dilakukan segera. Begitu pasca Ramadan, bulan Syawal langsung diganti, karena ada puasa sunnah itu 6 hari secepatnya sebagai pengganti haid. Kemudian nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Anak-anak melahirkan itu akan mengeluarkan banyak darah. Darah itu ada sebagai pelindung janin, ya, di dalam rahim ibu, ya. Darah, makanya darahnya banyak, ya. Setelah melahirkan masih ada darah yang harus dibersihkan, ya. Dari itu anak-anak, ya, berbaktilah kepada orang tuamu, melahirkanmu sampai berdarah-darah, ya. Jadi makanya perintah Nabi, siapa yang harus kita hormati? Bapak atau ibu? Ibu. Bapak atau ibu? Ibu. Bapak atau ibu? Ibu. Baru ayahmu, karena ibu orang yang sangat berjasa melahirkan kita, berdarah-darah, bahkan darahnya masih keluar pasca melahirkan, ya. Itu namanya darah nifas. Darah nifas itu para ulama memberi waktu
Yang dianggap darah nifas itu masanya, waktunya sampai 40 hari. Berarti hari ke-41 masih keluar, berarti darah istihadah. Ya. Kalau darah istihadah berarti wajib puasa. Karena bukan darah karena nifas, tapi darah karena penyakit. Ya. Berikutnya, syarat wajib puasa adalah mukim. Mukim itu artinya berada di rumah saja. Seperti sekarang ini, hampir semua di antara kita ya diperintahkan lebih baik di rumah saja. Jangan keluar kalau tidak sangat penting. Ya. Berarti wajib puasa. Jadi kalau di waktu yang normal sebelumnya banyak, walaupun puasa, situasi bulan Ramadan banyak orang yang pergi jauh. Nah, orang yang pergi jauh melebihi batas, ya, yaitu sekitar 81 km, itu boleh orang itu tidak puasa hari itu. Jadi pada bulan Ramadan kita pergi jauh lebih dari 80, berarti 81 km, boleh kita tidak puasa hari itu, tetapi wajib mengganti di hari lain saat kita di rumah, saat kita ada kesempatan. Ya. Tetapi kalau pergi jauh, ya, lebih dari 80 km, 81 dan seterusnya, kita tetap puasa, boleh saja. Ini rukhsah, keringanan, boleh dilakukan, boleh tidak, tergantung pilihan kita. Yang terakhir, orang yang wajib puasa adalah sehat, kuat, sehat dan mampu. Jadi orang sakit tidak diwajibkan Allah. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani, ya, diri kita di luar batas kemampuan, termasuk puasa. Kalau kita sakit, ya tidak wajib. Kalau sehat, kuat, ya wajib. Tapi kalau pura-pura sakit, ya nggak boleh. Yang bisa menentukan kita ini sakit beneran, ya dari dokter, ahlinya, ada ahlinya. Atau kita juga bisa menentukan karena kita mengalami sehari-hari. Kalau saya sakit ini, pusing, ya fatal, tambah parah sakit. Jadi sakit yang boleh kita tidak puasa itu sakit yang kalau kita tetap puasa justru tambah sakit. Itu yang dimaksud dengan udzur syar'i. Ya, boleh kita tidak puasa, tetapi ketika kita sudah sehat, wajib mengganti di hari yang lain. Ya, sejumlah hari yang kita sakit tadi. Baik. Itu adalah syarat orang yang wajib puasa. Pertama, beragama Islam, kedua, balik, ketiga, berakal sehat, keempat, suci dari haid dan nifas, kelima, mukim atau di rumah saja, yang terakhir, sehat dan kuat. Yang terakhir, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, sengaja memasukkan benda atau makan dan minum ke dalam lubang tubuh manusia. Memasukkan benda atau makan minum melalui lubang tubuh manusia. Lubang tubuh kita pertama apa? Mulut. Ya. Jadi anak-anak kalau memasukkan makanan atau minuman atau benda apa saja ke mulut, batal puasanya. Yang membatalkan itu tetelan, batasannya di tenggorokan. Jadi yang dimaksud mulut di sini ketika memasukkannya sampai tenggorokan, melewati tenggorokan, dan sengaja memang ditelan, sengaja ditelan. Jadi kalau anak-anak bulan puasa wudhu berkumur tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi ya setelah berkumur dibersihkan, dipastikan jangan ada yang tertelan. Ya, kalau sengaja tertelan, ya menjadi batal, melewati tenggorokan. Tapi ada yang mengatakan kalau habis zuhur itu makruh berkumur
saat setelah duhur, karena saat sudah kering sekali berkumur itu makruh setelah duhur, ada yang mengatakan begitu. Tapi hakikatnya yang membatalkan puasa itu memasukkan benda makanan atau minuman, air melewati tenggorokan selama tidak ada kesengajaan menelan melebihi melewati tenggorokan, tidak batal. Tapi kita harus hati-hati, bukan berarti kita mainan mulut kumur ya, jangan, tidak boleh. Tetap menjaga kehati-hatian. Kan kata Pak Mujib lewat tenggorokan berkumur, tidak boleh. Tetap menjaga kehati-hatian. Kemudian memasukkan melalui hidung. Hidung itu batasannya adalah pangkal insangnya, ya, lurus dengan mata, ya. Jadi memasukkan hidung, memasukkan air atau apa saja melewati pangkal insang, batal puasanya. Berarti kalau wudhu membersihkan hidung yang depan tidak apa-apa. Ini yang ya, biasanya ada kotorannya, tetap dibersihkan tidak apa-apa. Karena batasannya yang dimaksud batal itu melebihi pangkal insang, khaisumnya, yang lurus dengan mata. Jadi kalau membersihkan hidung ya cukup begini, jangan ya dimasukkan semua airnya, bisa melebihi, nanti cukup dibersihkan di luarnya saja ya, kalau berwudu. Yang berikutnya memasukkan melalui telinga. Telinga itu batasannya adalah bagian yang terlihat oleh mata. Jadi kamu bisa melihat telingamu, batasannya itu. Jadi kalau mau wudu membersihkan telinga, cukup di luarnya saja, tidak usah dibersihkan, dimasukkan ke dalam lubang telinga, bisa batal ya. Cukup diusap bersihkannya, tidak dibasuh ya. Kemudian dua jalan kencing dan BAB ya, depan dan belakang itu, kubul dan dubur, ya, memasukkan benda ke dalam situ batal. Dan ini biasanya jarang dilakukan, biasanya untuk medis, untuk pengobatan. Memasukkan itu ada obat khusus, itu batal, tidak boleh ya saat kita puasa. Berikutnya yang kedua yang membatalkan puasa, muntah. Tapi muntahnya dengan sengaja, memasukkan benda sesuatu ke dalam mulut lewat tenggorokan menjadi muntah. Oh, berarti muntahnya sengaja, bukan muntah karena penyakit. Kalau muntah karena sakit ya, selama muntahnya tidak tertelan lagi, tidak batal. Dan kalau mau melanjutkan ya tidak apa-apa, setelah muntah dibersihkan, berpuasa lagi, tidak apa-apa ya. Berikutnya yang ketiga yang membatalkan puasa, hilang akal. Puasa siang hari tiba-tiba hilang akal, gila ya, batal puasanya. Berikutnya keluar darah haid. Orang yang puasa di siang hari mau maghrib kurang 1 menit keluar darah haid, bagi perempuan batal, kurang 1 menit tetap batal ya. Emang ya. Jadi ini harus diketahui ya, walaupun kurang 1 menit keluar darah haid, puasa tetap batal ya, wajib diganti di hari yang biasa, di hari yang tidak haid ya. Berikutnya kelima, keluar air mani dengan sengaja. Di bulan suci Ramadan kita harus menjaga pandangan, menjaga nafsu dari hal-hal yang menyebabkan syahwat ya. Oleh karena itu stop melihat video-video yang tidak layak, tidak pantas itu di bulan suci Ramadan. Gunakan waktu puasa itu untuk banyak membaca Al-Quran ya, banyak membaca buku saja. Kurangi menonton video-video yang mengundang nafsu, mengundang syahwat, karena bisa menyebabkan
tergoda nafsunya dan menyebabkan keluar air mani. Kalau sengaja batal puasanya, tapi kalau mimpi tidak apa-apa, jadi ada kesengajaan. Berikutnya yang keenam, ini khusus yang sudah dewasa, yaitu batal puasa berhubungan suami istri di siang hari untuk yang sudah berkeluarga ya. Yang terakhir yang membatalkan puasa adalah murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam. Di siang hari puasa tiba-tiba ya mengaku diri keluar dari Islam, batal puasa secara otomatis, karena syarat menjadi orang yang wajib puasa adalah harus Islam. Berarti kalau murtad secara langsung dia tidak wajib dan batal puasanya. Itulah anak-anakku ya, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, sengaja memasukkan benda ke dalam lubang tubuh kita. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, hilang akal. Yang keempat, keluar darah haid. Yang kelima, keluar air mani dengan sengaja. Yang keenam, berhubungan suami istri di siang hari. Dan yang terakhir, murtad. Itulah yang dapat Pak Muji sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Dan mari kita tutup materi ini dengan berharap mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua, dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.